Ini Samsung A54 5G, HP yang punya banyak banget kesan bagusnya dan banyak juga yang komplain karena baterai boros, HP-nya cepet panas, dan kamera nguning setelah update One UI. Tapi apapun itu, HP ini udah berumur 1 tahun dan punya reputasi yang bagus. Artinya, penerus sudah hadir yaitu Samsung A55 5G. Kira-kira kalau dibandingin, apa aja hal barunya dan itu kan nanti jadi penentu kalian untuk upgrade atau skip. Oke, make sure kalian nonton sampai habis. Langsung aja gue bahas semua. Let's check it out. Hal pertama yang tentu berubah ada di bagian spesifikasi. Samsung A55 5G menggunakan Exynos 1480 dengan sistem fabrikasi 4 nanometer dan grafisnya udah berbasis AMD RDNA. Ditambah dalam segi RAM-nya pun sekarang udah menggunakan teknologi LPDDR5 terbaru dan ada opsi yang lebih tinggi sampai 12 GB. Jadi kalau misalkan kalian pengen multitasking lebih lega, ini rasanya bisa jadi jawaban walaupun memang internal storage-nya masih mentok di 256 GB. Oke, untuk performanya ketika gua melakukan benchmark Antutu dengan versi yang sama bandingin sama Exynos 1380, wah perbedaan angkanya bisa sampai 118 ribuan. Dan untuk angka Geekbench 6, multicore-nya ini bikin salfok karena sangat signifikan. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, oke lah performanya ngebut, tapi gimana soal suhu? Oke, pas kemarin gue lihat presentasinya Samsung, ini tuh punya ukuran vapor chamber cooling yang lebih besar sampai 1,7 kali. Tapi gue kira ini gimmick, sampai-sampai ketika gue melakukan benchmark Antutu bersebelahan di kondisi yang sama, gue surprise sih, suhunya mentok di 1,5 derajat aja. Iya, ini 2,5 derajat lebih adem ketimbang di Exynos 1380 dengan power consumption yang lebih rendah. Gila sih, ini sangat menjanjikan. Walaupun ketika gue coba main ML juga, ya sayang banget. Refresh rates maupun grafiknya mentok di high aja belum bisa kebuka super ataupun ultra. Ya gue yakin sih ini hanya masalah waktu karena Exynos 1380 kemarin bisa kebuka sampai super refresh rate-nya. Tapi untuk performa lebih lanjut, mesti gue coba seminggu dulu, baru kita bahas di video review. Sejauh ini Samsung A55 5G memegang HP yang paling premium di harga 6 jutaan karena bahan material frame-nya menggunakan metal asli. Itu kelihatan dari garis antenanya dan ketika gue pegang emang beneran berasa mahal premium. Dan ditambah back covernya pun di-upgrade menggunakan kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus, bukan lagi Corning Gorilla Glass 5. Dan ngomongin soal bentukan desain, ini ada sedikit berubah. Bentuk kamera ukurannya sekarang lebih besar di bagian kamera belakangnya dan untuk pinggirannya sekarang ini menggunakan flat. Yang nonjol itu hanya di bagian tombol-tombol aja, ngingetin sama Samsung A15 5G kemarin. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai casing Samsung A54 sebelumnya, tentu nggak akan pas karena HP ini juga lebih besar. Oh ya, kalau misalkan kalian tanya apakah HP ini masih ada fitur IP67? Jawabannya masih ada. Buktinya ya gue cemplungin seperti yang bisa kalian lihat ini. Hal ketiga yang berasa banget bedanya ada di bagian ukuran layar yang lebih besar 0,2 inch. Yes, HP ini jadi 6,6 inch dan gue kok salfok banget sama bezelnya ya. Pas pertama kali ngeliat kayak tebel, tapi ketika gue bandingin sama Samsung A54, kayak kurang lebih sama aja. Tapi gimana guys, kalian ngeliatnya apakah lebih tebel atau lebih tipis? Coba komen di bawah. Tapi satu yang pasti untuk ukuran punch hole kamera depan, ya ini kelihatan lebih besar sedikit. Sisanya dalam segi kualitas warna yang diberikan, panel AMOLED-nya Samsung tuh nggak pernah ngecewain. Udah support refresh rate 120Hz dan resolusi masih support di Full HD+. Dan terakhir, untuk ketahanan layarnya pun juga di-upgrade menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Jadi depan belakang sama-sama durable walaupun belum dapat free screen protector bawaan ya. Untuk konfigurasi kamera depan, belakang, plus resolusi HP ini gak ada yang berubah. Ya, masih sama persis. Bedanya karena chipset baru tentu ada ISP atau Image Signal Processing yang lebih ke improve. Ya, ketika gue foto-foto dalam keadaan low light menggunakan mode auto, gue surprise sih, ini dalam segi detail gue ngerasa A55 5G bisa sedikit lebih rapet, highlightnya ke-improve sangat jauh, kontrasnya bisa sedikit lebih terang dengan noise dan grain yang lebih minim ketika di zoom in ketimbang dibandingin sama Samsung A54 5G kemarin. Ingat ya, Samsung A55 5G yang gue pegang ini belum melewati banyak foto, masih baru cekrek-cekrek dalam keadaan itu aja, belum mempelajari AI-nya. Tapi hasil foto bisa sebagus itu, rasanya sangat menjanjikan. Tapi untuk
mode night mode, dan untuk daylight akan gue bahas di video full review karena masih perlu waktu untuk hunting lagi. Oke, jadi ini dia contoh video dual view videonya. Sekarang bisa record langsung dua kamera belakang sama kamera depan secara langsung, dan kualitasnya kayak gini guys, di kondisi super low light. Muka gue masih ketangkap dengan baik, background dynamic range-nya masih bagus, highlightnya masih bagus, dan untuk kamera belakang highlightnya ini bagus, noise, grain gak gitu kelihatan, dan kestabilannya kayak gini. Terakhir untuk fitur video digital image stabilization sekarang bisa support sampai 4K dan hasilnya tentu berasa lebih stabil ketimbang di Samsung A54 5G kemarin. Ya, seperti yang bisa kalian lihat ketika gue record bersebelahan bersamaan. Dan untuk mode perekaman 4K 30 fps gue ngerasa di A55 itu kontrasnya lebih terang, flare-nya lebih minim, dan walaupun lensanya ini agak nge-crop ya ketimbang di A54, tapi gimana guys, dalam segi kestabilannya gue sambil jalan biasa. Dan untuk kualitas mic gimana, karena seperti yang bisa kalian lihat tadi gue di samping jalan. Sedangkan untuk jitter sih ini oke sih, di A55 masih berasa sedikit, tapi overall highlightnya improve jauh. Nice. Kamera depan kayak gini, di A54 kok jadi lebih kuning ya, sedangkan A55 tuh lebih natural. Nice, berasa kayak improve ya, walaupun resolusinya sama. Nice. Oh ya, HP ini sekarang juga bisa support sampai 12-bit HDR video. Untuk pertama kalinya di sepanjang HP mid-range, fitur-fitur yang kita tunggu akhirnya tersedia di A55 5G, yaitu fitur eSIM. Ya, sekarang ini kalau misalkan kalian pengen pakai satu SIM fisik, terus satu SIM secara virtual, itu bisa. Bukan berarti HP ini bisa 3 nomor ya guys, tetap 2 nomor. Bedanya kalian bisa pilih aja mode 2-nya fisik atau ya tadi seperti yang udah gue mention. Terakhir, untuk softwarenya support di Android 14 plus user interface One UI 6.1 terbaru, dan masih ada jaminan Android 4 kali update plus 5 tahun security patch, jadi jangka panjangnya tentu aman banget. Dan HP ini ada fitur Samsung Knox Vault buat extra security. Oke guys, jadi itu dia 5 hal baru yang ada di Samsung A55 5G. Terakhir ngomongin soal harga, ini ada yang naik, ada yang sama. Untuk varian 8/128GB ya tentu masih sama di 5.999.000. Sedangkan untuk varian 8/256GB-nya naik sedikit jadi 6.499.000. Terakhir untuk varian barunya 12/256GB dibanderol seharga 6.899.000. Gimana? Apakah harganya sesuai ekspektasi kalian? Kemurahan atau kemahalan? Coba komen di bawah. Tapi menurut gua guys, kalau misalkan kalian ikutan PO, itu terdengar lebih masuk akal sih, karena bonus-bonusnya lumayan banget seperti yang bisa kalian lihat. So, gue pengen tahu di video review kita harus bahas hal apa aja, game apa aja, coba komen di bawah. Karena ya akan bahas lebih jauh dibanding yang sekarang ini masih first impression dan baru terawang-terawang aja. Coba komen ya guys, make sure, karena akan gue baca. So, thank you for watching. Kalau misalkan kalian ngerasa video ini bermanfaat, boleh bantu like, share ke teman-teman, keluarga semua, sekaligus subscribe buat kalian yang belum subscribe, sekaligus nyalain lonceng notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date